Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Gabriela Isabel dengan nomor pokok mahasiswa 0618 10 10 24 akan mempresentasikan kegiatan magang bersertifikat Kampus Merdeka atau MBKM pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tugas besar dari mata kuliah analisis dan perancangan SBO. Sebelum memasuki materi presentasi, saya akan memperkenalkan sedikit tentang profil dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan, tempat saya melaksanakan program magang Kampus Merdeka. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan yang memiliki moto ceria atau cepat, efisien, ramah, ikhlas, dan akuntabel, memiliki uraian tugas sebagai berikut. Yang pertama, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Dan yang kedua, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah, melaksanakan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai Peraturan Daerah Barito Selatan Nomor 27 Tahun 2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja transmigrasi Kabupaten Barito Selatan dengan struktur organisasi sebagai berikut. Yang pertama ada kepala dinas, kedua sekretaris, dan 3 kepala bidang, di mana sekretaris membawahi 2 subbagian, yaitu subbagian umum dan subbagian perencanaan dan keuangan. Kemudian 3 kepala bidang masing-masing membawahi 3 kepala seksi, di mana bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja memiliki 3 seksi, yaitu yang pertama seksi informasi, pasar kerja dan sertifikasi, yang kedua seksi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, dan yang ketiga seksi pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja. Yang kedua bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja yang juga membawahi 3 seksi, yaitu seksi pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja, yang kedua seksi kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial, dan yang ketiga seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan persyaratan kerja. Dan yang ketiga ada bidang transmigrasi yang membawahi seksi perencanaan kawasan, seksi pembangunan permukiman dan penempatan, dan juga seksi pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan kegiatan magang yang saya laksanakan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Yang pertama, ada pelayanan kartu. Di sini saya akan menjelaskan alur proses dari pembuatan kartu AK1. Pertama-tama, pemohon melakukan pendaftaran dan mengajukan berkas persyaratan kepada petugas. Kemudian, petugas memeriksa kelengkapan berkas tersebut berupa KTP, ijazah, transkrip nilai, sertifikat jika ada, surat keterangan pengalaman kerja, serta pas foto. Jika ada berkas yang kurang, maka pemohon diminta untuk melengkapi berkas. Namun sebaliknya, jika berkas lengkap, maka akan segera dilakukan wawancara oleh petugas. Wawancara yang dilakukan meliputi pengalaman kerja, pendidikan terakhir,
dan pengalaman lainnya serta tujuan pemohon untuk pembuatan kartu pencari kerja, apakah untuk perpanjangan kartu atau pembuatan kartu yang baru untuk melamar suatu pekerjaan. Setelah selesai melakukan wawancara dan telah melengkapi persyaratan, maka pemohon mengisi formulir untuk mendapatkan kartu pencari kerja. Setelah formulir selesai diisi oleh pemohon, maka saya bertugas untuk menginputkan data yang bersangkutan pada aplikasi Sisnaker untuk kemudian dilakukan pengambilan gambar dan pencetakan kartu AK1 atau kartu pencari kerja. Kemudian kartu tersebut ditandatangani oleh pimpinan. Jadi durasi dari pendaftaran sampai dengan cetak kartu kurang lebih 30 menit. Selanjutnya mengetik surat. Adapun surat yang biasanya saya ketik atas perintah pimpinan, yaitu berupa surat yang ditujukan kepada instansi lain atau surat pengantar satu berkas yang diminta oleh instansi yang dituju, atau bisa juga berupa surat balasan kepada instansi yang sebelumnya mengirimkan surat kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah selesai mengetikkan surat tersebut, maka surat akan dicetak sebagai konsep yang akan diserahkan kepada pimpinan untuk dikoreksi ulang. Jika ada kesalahan pengetikan, maka pimpinan kembali memerintahkan saya untuk memperbaiki surat tersebut. Namun jika tidak ada kesalahan atau kekeliruan, maka surat tersebut akan langsung saya cetak beberapa lembar untuk dimintai paraf dan ditandatangani kepala dinas, di mana surat tersebut akan dikirimkan kepada alamat tujuan, diarsipkan, dan juga sebagai tembusan. Selanjutnya, mengetik dan menginputkan data-data, di mana pada bagian ini saya diminta untuk mengetikkan serta menginputkan data-data pegawai yang mengalami perubahan seperti pegawai yang naik pangkat, pegawai yang sampai masanya kenaikan gaji berkala, pegawai yang tingkat pendidikannya berubah, misalkan dari pendidikan terakhir S1 menjadi pendidikan S2. Kemudian pejabat yang baru masuk bekerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi karena adanya pelantikan atau rolling pejabat. Kemudian adanya pegawai yang pindah dari instansi lain masuk ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kemudian saya juga mengetikkan data kepegawaian sesuai dengan pangkat atau golongan, jabatan, pendidikan, usia, dan diklat penjenjangan, di mana data-data pegawai tersebut harus dirubah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya saat ini. Selanjutnya, mengagendakan surat masuk. Proses penyelesaian untuk pengagendaan surat masuk ini dilakukan dengan cara menuliskan data surat yang masuk ke dalam buku agenda khusus surat masuk Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di mana data-data surat tersebut berupa nomor urut, pengirim dan nomor berkas, alamat penerima dan tanggal surat tersebut diterima, serta perihal surat. Selanjutnya, setelah data tersebut dicatat di buku agenda masuk, maka akan diajukan kepada pimpinan untuk mendapatkan perintah atau disposisi tindak lanjut surat tersebut. Dan yang terakhir ada mengagendakan surat keluar, di mana proses penyelesaian untuk pengagendaan surat keluar yang telah ditandatangani oleh pimpinan ini yaitu dengan mendata surat tersebut, dicatat ke dalam buku agenda khusus surat keluar Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan langkah-langkah yaitu mencatatkan nomor urut surat keluar, alamat instansi penerima, tanggal, bulan, dan tahun, serta perihal surat. Setelah data-data surat dicatat, maka akan segera dikirimkan kepada instansi yang dituju.
Demikian presentasi dari saya mengenai kegiatan magang bersertifikat Kampus Merdeka atau MBKM pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Atas perhatian Ibu dosen, saya ucapkan terima kasih.